Boris Yeltsin, si bapak pemimpin Rusia, muncul setelah Uni Soviet menghilang seperti mantan pacar yang menghapus semua jejaknya dari media sosial. Selama 8 tahun, dia memimpin sambil mengingatkan kita semua bahwa hidup itu kadang seperti berlari maraton dengan sepatu yang tidak muat. Akhirnya, dia digantikan oleh Vladimir Putin, yang latar belakangnya lebih mirip agen rahasia ketimbang presiden biasa. Berbicara soal Putin, dia memulai karirnya di KGB, bisa dibilang ini seperti memulai di level expert dalam permainan stealth. Setelah Uni Soviet runtuh, alih-alih pensiun dan menikmati hidup, beliau memilih untuk melompat ke dunia politik Rusia. Mungkin dia berpikir, kenapa tidak? Mungkin ini semua bagian dari rencana global misteriusnya. Lalu ada perang Ceknya, yang bikin Putin dikenal sebagai sosok tegas dan berani. Dia bukan cuma penggila selfie, dia beraksi untuk menunjukkan bahwa Rusia tidak main-main dengan terorisme. Dengan semua drama yang terjadi, rasanya seperti nonton serial thriller yang tidak ada habis-habisnya. Perang Ceknya dimulai pada tahun 1994, dan Putin tampak seperti pahlawan super yang ingin mengembalikan kekuasaan Rusia. Dia menjadi idolanya para penggemar politik karena menunjukkan kekuatan dan ketegasan. Mungkin ada yang beranggapan, lihat, dia keren, sambil berusaha meniru pose dia di media sosial. Nah, di tengah semua itu, muncul oligark yang terlahir karena kebijakan privatisasi zaman Yeltsin. Ini seperti menemukan koin emas di bawah bantal. Oligark-oligark ini, dengan kekayaan super mereka, mulai mengatur jalan ke hukum dan ekonomi Rusia. Mereka mungkin tidak punya superpower, tapi kekayaan mereka bikin semua orang ternganga. Berusaha menjaga jarak dengan oligark, Putin berupaya menahan laju kekuasaan mereka, seperti menahan napas saat melihat ujian matematika. Tapi semakin kaya para oligark, semakin sulit juga buat dia untuk mengendalikan mereka. Padahal, mungkin dia berharap mereka bisa berpikir sejenak, mungkin kita harus bersandiwara sedikit. Contoh paling dramatis adalah Mikhail Khodorkovsky dan Gusinsky, dua oligark yang mencoba berani melawan Putin. Akibatnya, ya, mereka masuk penjara seperti mendapat tiket gratis ke acara yang sangat tidak diinginkan, dengan tuduhan penipuan dan penghindaran pajak. Coba pikirkan, menghadapi raja dan berharap tidak dijatuhi hukuman. Ternyata ada 3 kelompok oligark yang dekat dengan Putin, masing-masing dengan strategi mempertahankan kekuasaan yang berbeda. Kelompok pertama, yang jadi sahabat dekat Putin, seperti geng yang saling menjaga rahasia. Sedikit drama, tapi bukan yang bikin bingung pemain sinetron. Beralih ke kelompok kedua, Siloviki, yang terdiri dari elit polisi dan militer. Mereka ini lebih suka mengumpulkan kekayaan dengan cara konyol. Tidak seperti saat Yeltsin berkuasa, zaman Putin membuat mereka dapat kesempatan melesat. Mungkin mereka lagi latihan cara jadi kaya tanpa harus bikin konten viral di TikTok. Jangan salah, hubungan oligark dan mafia itu vital banget untuk stabilitas kekuasaan Putin. Keduanya saling berkolaborasi layaknya pasangan yang bikin bisnis, menjadikan Rusia seperti arena taruhan yang tidak ada habis-habisnya. Korupsi? Oh, itu sudah jadi menu spesial di restoran pemerintah. Tiba-tiba, muncul Alexei Navalny yang mau mengungkap korupsi dan menarik dukungan publik. Dia seperti superhero minus jubah yang melawan penindasan, jadi simbol perlawanan melawan rezim yang tidak toleran. Apakah ada yang harus memberi dia medali atau tiket konser? Namun, penangkapan Navalny yang terdengar seperti plot film thriller menunjukkan betapa rezim Putin tak segan-segan menekan dissent. Dengan semua tindakan represif terhadap aktivis sipil, rasanya seperti hidup di drama yang tidak ada habisnya, dan kita semua berharap bisa cepat-cepat pindah ke negara lain. Anna Politkovskaya, jurnalis hebat yang berani mengkritik Putin, ditemukan tewas tahun 2006. Investigasi yang dilakukannya tentang pelanggaran HAM berakhir tragis, seperti cerita tersedih yang bikin kita semua terdiam. Ini adalah pengingat pahit tentang risiko yang dihadapi para pembela kebebasan. Di tengah semua kekacauan ini, Putin memperkenalkan undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat. Sepertinya, dia mau mendeklarasikan, hanya ada satu suara di sini, suara saya. Semacam konser yang tidak mengizinkan penonton berteriak. Bicara soal ekonomi, Rusia mencapai pertumbuhan 10% di tahun 2000. Walau dalam gagal panen di dalam negeri, Putin berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi dan akhirnya jadi bintang di kalangan rakyatnya.
Mungkin ada yang bilang, wow, siapa sangka ini bisa terjadi? Dengan kehebohan itu, Putin pun mengubah konstitusi Rusia untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 4 tahun jadi 6 tahun. Seperti pemain game yang menemukan cheat code, dia bisa kembali mencalonkan diri setelah menjabat 2 periode. Nah, si jagoan tidak siap berhenti sekarang. Awalnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan invasi Ukraina tinggi, tapi kemudian, seiring waktu, seperti salju yang mencair, banyak yang menuntut penghentian invasi. Tekanan dari kelompok sipil makin meningkat, seolah-olah semua orang ingat bahwa mereka lebih suka hidup dalam damai daripada berada dalam drama perang. Di sisi lain, Putin berusaha memperkuat citra Rusia sebagai negara besar dan dirinya sebagai pemimpin yang super tangguh. Dengan konstitusi yang diubah di tahun 2020, sepertinya dia mempermudah jalan untuk maju kembali di pemilu 2024. Jadi, siap-siap saja untuk melihat semua drama yang akan datang.